Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di satu majelis ilmu dalam rangka tawakuf pengajian kita untuk sementara waktu, karena dalam waktu dekat insyaallah kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan napas kehidupan di bulan Sya'ban ini, yang bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sya'ban itu diambil dari kata Sya'bun. Kata Sya'bun itu artinya cabang, syu'ab. La dhalilu wa la syu'ab. Ada yang disebut dengan cabang syu'ab. Maka kemudian dari kata ini muncul Sya'ban. Kenapa dinamakan Sya'ban? Li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsir. Karena di dalam bulan Sya'ban ini banyak kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan dan peristiwa-peristiwa penting itu banyak terjadi di bulan Sya'ban. Apa contohnya? Misalnya peralihan kiblat dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Itu bisa kita lihat penjelasannya dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, turunnya syariat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Sya'ban. Sementara salawat itu adalah satu syariat yang sangat penting. Saking pentingnya salawat sampai-sampai sholat kita enggak dianggap sah kalau kita tidak baca salawat. Doa kita dianggap kurang sempurna kalau tidak salawat kepada Rasulullah. Dan salawat itu banyak sekali manfaat-manfaatnya. Bahkan para ulama itu menyusun redaksi salawat dengan jumlah yang banyak tuh. Ini menandakan salawat ini responnya besar. Bahkan dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidi Sadat itu ada 70 versi salawat yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Para ulama-ulama sufi dan ulama-ulama yang masuk kategori wali min auliyaillah. Ada salawat Imam Nawawi, ada salawat Abdul Qadir Al-Jilani, ada salawat Abul Hasan Asy-Syadzili, ada salawat yang ditulis oleh Said Bakri, yaitu salawat yang sering saya baca itu yaitu Al-Fatih, salawat Al-Fatih. Ada salawat Tibil Qulub dan macam-macam salawat itu disusun oleh para ulama kita sebagai bentuk respon. Tetapi salawat yang ma'tsur dari Nabi itu salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada saat tasyahud tuh. Hafal Pak ya? Salawat Ibrahimiyah hafal enggak? Kalau enggak hafal, Bapak enggak baca tasyahud itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Itu langsung dari Rasul, redaksinya. Tetapi salawat-salawat yang lain itu datangnya adalah ilham. Yang kemudian disusun dan kadangkala atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bulan Sya'ban ini bulan di mana syariat puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara puasa ini sesuatu yang sangat besar. Ibadah khalidah, ibadah yang abadi yang nggak akan pernah putus tuh. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang
puasa nggak pernah selesai. Terus menerus, sama dengan sholat. Makanya menjadi rukun tuh. Rukun Islam. Sesuatu dianggap rukun kalau itu bersifat universal. Apa tuh universal? Universal itu dari dulu sampai sekarang nggak akan pernah hilang. Nah, salah satu ayat yang sering kita dengar, bahkan dijadikan sebagai ayat populer para mubalik, maka mubalik ini disebut dengan mubalik kutiba. Kenapa? Karena ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Maka rata-rata itu kalau kita di Palu sering menjuluki, wah ini mubalik kutiba nih, ayatnya itu terus dipakai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat, bukan sembarang ayat, Pak. Ayat ini kalau kita lihat susunan dan redaksinya, itu ayat yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena di dalam ayat ini ada pembelajaran. Kalau kita ibaratkan, nanti pendekatan kita ke sofistik ya, bukan ke hukum ya. Karena hukum sering kita dengar tuh, puasa rukunnya, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita bagaimana memahami puasa ini dengan pendekatan sofistik. Tafsir-tafsir yang dipakai adalah tafsir sufi, yang itu banyak sekali jumlahnya, hampir puluhan. Nah, di dalam ayat puasa ini, kalau kita buat ibarat, itu seperti perguruan tinggi, university. Maka disebut dengan universe. Itu bersifat universal. Maka disebut dengan al-jami'ah. Kalau dalam bahasa Arab disebut al-jami'ah. Al-jami'ah itu mencakup semua. Maka di universitas itu ada dipelajari apa aja. Beda kalau sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi kan diajari apa? Terbatas saja. Sekolah tinggi ilmu keuangan. Ilmu keuangan aja. Tapi kalau universitas ada kedokteran, seperti UIN Jakarta, itu ada kedokteran, ada fakultas syariah, ada fakultas hukum, semuanya gabung situ. Kedokteran aja ada, Pak. Artinya apa? Menggabung semua. Perguruan tinggi di dalamnya itu ada unsur apa? Yang pertama input, kedua proses, ketiga output. Itu teori pembelajaran gitu. Ada input, ada proses, ada output. Nah, sekarang kita lihat nih ayat ini. Kalau kita menggunakan pendekatan ilmu pendidikan, ayat ini luar biasa cerdas. Kenapa? Karena di sini ada inputnya. Orang yang mau masuk perguruan tinggi, syaratnya adalah memenuhi syarat ya. Bapak misalnya mau masuk perguruan tinggi, perlu nggak ijazah SMA? Perlu. Bagaimana kalau orang nggak pernah sekolah SMA? Boleh nggak masuk perguruan tinggi? Nggak boleh, Pak. Jadi ada standarnya. Ada standar minimal, standar sedang, ada standar maksimal tuh. Yang nanti inputnya ini ketika masuk beda-beda hasilnya. Maka input atau masukan untuk masuk ke perguruan tinggi Ramadan, ini sebagai perguruan tinggi, itu yang pertama iman. Kalau bicara fikih, yang dimaksud iman ini Islam. Maka syarat orang berpuasa itu adalah Islam. Mukallaf, itu fikih, Pak. Dia Islam, dia mukallaf. Dan dia tidak ada sesuatu yang menghambat dia puasa. Misalnya apa? Sakit. Kalau orang sakit, wajib nggak puasa? Enggak, nanti dia qadha. Kalau orang sakitnya permanen, nggak akan sembuh, maka dia fidyah. Itu namanya alternatif hukum. Dalam bahasa agama kita namanya rukhsah, keringanan. Maka orang yang masuk perguruan tinggi Ramadan itu harus iman. Tapi iman dalam pengertian sofistik itu bukan cuma sekedar Islam. Bukan cuma sekedar saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya, bukan itu. Yang dimaksud dengan iman adalah cari rujukannya dalam Al-Quran. Seperti apa itu iman? Yang kemudian iman ini nanti mempengaruhi puasa kita. Yang puasa kita nanti membuat kita jadi orang bertakwa itu. Iman yang seperti apa? Kalau Bapak buka ayat kedua dari surat Al-Anfal, itu ada ayat yang menarik tuh. Dimulai dengan yas'alunaka anil anfal dan seterusnya. Di sana yang kedua disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu, kata Allah,
Ini yang imannya nanti puasanya akan bagus nih. Makanya orang masuk perguruan tinggi, ada yang IQ-nya sedang, ya Pak ya. Ada yang pas-pasan, ada yang excellent, bagus. Kira-kira yang akan sukses yang mana itu? Yang bagus, Pak. Yang otaknya ini cerdas. Pasti dia sukses. Apalagi prosesnya bagus. Nah, sama orang beriman yang seperti apa? Yang puasanya itu memberikan pengaruh nanti. Kata Allah, orang beriman itu adalah ketika Allah disebut, hatinya bergetar. Sekarang saya tanya sama Bapak, ketika orang nyebut Allah di hadapan Bapak, hati Bapak bergetar nggak? Nggak percaya saya. Bohong itu. Bergetar nggak? Belum tentu, Pak. Kita ukur itu aja. Merinding. Nah, kalau merinding berarti ada perubahan dikit nih. Merinding bukan karena demam ya. Kalau pas demam dengar nama Allah merinding juga kan. Tapi yang dimaksud adalah dia khawatir sekali dengan apa yang menjadi wa'dun wa wa'id. Janji dan ancaman Allah. Makanya di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu diceritakan. Ada seorang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama besar. Bahkan menjadi guru Imam Syafi'i kalau tidak salah. Tapi sebelum jadi ulama besar, dia ini preman, Pak. Pokoknya hidupnya penuh dengan maksiat. Tiba-tiba dia sadar, lalu dia berubah menjadi orang yang luar biasa. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini punya murid dan punya anak. Satu ketika Fudail bin Iyad ini sholat. Fudail sebagai imam, makmumnya, anaknya dan muridnya. Muridnya cerita. Ini muridnya cerita. Kata muridnya, pada saat Fudail bin Iyad membaca surat Al-Hakumut Takatsur, ada kan? Apa enggak betul? Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Pasti kamu akan melihat, kata Allah, al-jahim, neraka jahanam. Itu anaknya Fudail bin Iyad langsung pingsan mendengar ayat-ayat Allah. Kenapa dia pingsan? Dia takut sekali kalau itu kena sama dia. Maka dia pingsan. Itulah iman. Ketika bergetar hatinya disebut nama Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Bukan semakin merosot, tapi semakin bertambah, semakin semangatnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal kepada Allah. Itu iman tuh kata Allah. Kalau kita sudah seperti ini, puasa kita akan bagus, Pak. Tapi nanti kita akan jelaskan puasa seperti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buka surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 10. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini disebutkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Kata Allah, orang beriman itu selain dia iman kepada Allah dan Rasulnya, dia nggak pernah ragu, Pak. Yang kedua, harta yang dia miliki berani dia korbankan. Jiwa yang dia miliki berani dia korbankan fi sabilillah. Kalau itu terkait dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Iman kita ini kalau kita ukur, Pak, iman kita masih imannya orang awam. Masih imannya orang awam. Tapi kalau udah masuk iman pertengahan, apalagi iman tertinggi, udah masuk kategori ini. Makanya nggak heran, puasa yang kita lakukan cuma sekedar puasa. Setelah selesai puasa, Anda jadi orang baik gak? Belum tentu. Makanya yang perlu dibenahi kata Allah, imannya. Kalau imannya masih iman pas-pasan, maka jangan heran puasanya pas-pasan. Outputnya apa? Pas-pasan juga. Kalau ibarat sarjananya, sarjana takwa, tapi nilainya C. C bagus nggak? Cukup. Tapi kalau mau ngelamar kerja susah, Pak. Bapak punya ijazah, nilai IPK-nya C misalnya.
setengah matinya lamar kerja. Tapi kalau nilainya A+, mumtaz, orang cari. Berarti orang pintar dia. Itu pertama. Yang kedua, perguruan tinggi ada pelajarannya nggak? Ada nggak? Ada. Di dalam perguruan tinggi Ramadan, pelajarannya itu adalah ada saumu zahir, ada saumu batin. Pelajarannya itu adalah ada yang terkait dengan lahiriah. Apa? Anda kalau puasa, jangan makan, jangan minum. Jangan berhubungan antara suami dan istri di bulan Ramadan pada saat Anda berpuasa. Itu pelajaran zahir. Tapi yang zahir ini fikihnya. Kalau seandainya Anda melaksanakan ini, puasa Anda sah. Sah? Diterima enggak? Belum tentu. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang zahir ini jadi fikihnya. Anda harus belajar fikihnya. Supaya jangan sampai puasa Anda batal. Tapi yang puasa yang batal ini, yang tidak batal belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti harus masuk kepada saumu batin. Puasa yang batin itu. Nanti kita akan jelaskan. Tetapi yang lahiriah, dalam perspektif orang-orang sufi, itu dipahami Pak. Ketika Anda dilarang makan dan minum, itu berarti Anda diajarkan untuk menjaga syahwat perut nih. Karena perut ini syahwatnya besar. Ketika perut ini menuntut sesuatu, maka Anda akan menghalalkan segala cara. Yang terjadi saat ini adalah banyak orang yang mengikuti kemauan perutnya Pak. Dihalalkan segala cara. Meskipun harga dirinya dia jual. Dia bilang, tidak ada masalah. Yang penting saya bisa makan. Siapa? Buzzer Pak. Meskipun dihina, dicaci maki oleh banyak orang. Bukan orang perbuatan yang bagus, pekerjaan yang bagus. Tapi dia nggak peduli. Yang penting dapat apa dia? Dapat duitnya. Maka di dalam puasa Anda diajarkan, jaga syahwat perut Anda. Karena yang bikin banyak tersesat orang hidup di dunia ini karena perut. Yang kedua, faraj. Anda pada bulan puasa dilarang berhubungan suami istri. Berarti Anda dilarang atau menjaga kemaluan Anda. Karena yang membuat banyak terjadi perbuatan sesuatu di dunia ini ada persoalan tidak mampu menjaga kemaluan. Maka di situ diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara simbolik. Ini simbolik nih. Tetapi makna di dalamnya Anda harus jadi orang yang zuhud. Jangan jadi orang yang rakus. Kenapa? Rakus bikin persoalan di muka bumi ini. Pertama, siapa yang dapat virus rakus pertama kali? Kan dia lupa akhirnya. Nabi Adam. Bapak tahu Nabi Adam udah dibilangin sama Allah, ya Adam la taqrab hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Apa yang terjadi? Nabi Adam lupa, manusiawi, lupa itu manusiawi. Dia lupa, bukan hanya dia dekati pohon itu, tapi dia juga makan buah yang dilarang untuk didekati pohon itu. Di sini ada syahwat perut. Kenapa? Ada sifat. Kalau Anda mengikuti sifat seperti itu, maka kebinasaan. Apa yang terjadi kepada Adam setelah dia tidak bisa menahan syahwat perutnya? Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Dulu hidupnya enak, sekarang hidupnya menderita. Dulu nggak pernah kena sinar matahari, Pak. Surga nggak ada sinar matahari, Pak. Semuanya ber-AC, dingin. Bapak enak yang ber-AC atau yang tidak ber-AC? Ber-AC kan? Surga itu nggak ada sinar matahari, semuanya dingin tuh. Adem, enak, sejuk. Anda mau makan, tinggal bilang, jadi dapat. Karena dia lupa, karena dia tidak bisa menahan syahwat perut, maka kemudian Nabi Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari surga, menderita, Pak. Karena menderita, taubat sama Allah. Makanya ada satu doa tuh yang harus kita baca. Setiap kita doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa bagus. Pengakuan Nabi Adam, kami sudah mendalimi diri kami. Makanya di dalam menahan diri dari makan dan minum, sebenarnya pesan yang ingin disampaikan, jaga perut Anda. Jaga kemaluan Anda. Karena kedua inilah yang bikin banyak orang hidupnya menderita di dunia ini. Tuh, pelajarannya. Meskipun fikihnya itu. Tapi dalam sufi,
Itu dipahami lebih daripada itu. Kedua, yang diajarkan adalah saumu batin. Apa saumu batin? Makanya Imam Al-Ghazali itu Pak, dia bagi itu dua. Puasa atau orang berpuasa itu, atau puasa ada 3 model. Apa? Model yang pertama adalah saumul umum. Puasanya orang awam. Puasanya orang awam gimana? Kapul batni wal farji an qada'i syahwat. Yang dia tahan adalah perut dan kemaluannya. Itu puasanya orang awam. Puasa kita. Kita ini puasa, iya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, iya di bulan Ramadan. Tapi mulut masih ngomongin orang. Mulut masih mencaci maki orang. Pikiran masih kotor. Gimana caranya saya dapat uang? Apapun saya lakukan untuk itu. Dan seterusnya. Itu masih kategori kita, masih kategori saumul umum. Nanti kita pindah. Kemana? Kata Imam Al-Ghazali, ke saumul khusus. Puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus yang seperti apa? Yang Anda puasakan bukan cuma perut, bukan cuma kemaluan. Tapi yang Anda puasakan adalah apa? Yang pertama, pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, semua anggota badan. Itu yang dijaga. Saumul khusus. Kita bisa. Tapi yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, saumu khususil khusus. Semua puasanya super khusus. Kalau puasanya super khusus, puasanya siapa? Puasanya para nabi dan rasul. Yang dia puasakan hatinya, Pak. Kalau perut, kecil bagi dia. Soal menjaga anggota badan kecil, tapi yang berat adalah hati nih. Bagi orang-orang yang masuk kategori khususul khusus, kalau hatinya, pikirannya masih bukan karena Allah, masih dunia, padahal kita boleh itu mikir dunia. Tapi kalau masih dunia pikirannya, maka puasanya batal. Kira-kira kita seperti itu enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin sama sekali. Kita masuk kategori puasa yang kedua. Kalau awam jangan, Pak. Naik dikit lah. Anda sudah ngaji 61 kali pertemuan, Pak. Masih awam aja, harus naik dikit. Saumul khusus. Apa? Yang dijaga bukan hanya perut, bukan hanya kemaluan, tetapi yang dijaga adalah semua anggota badan. Kenapa? Karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala seseorang itu adalah ketika secara fikih dia sah. Tetapi secara batin dia jalankan. Maksudnya apa? Secara fikih dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya. Belum cukup tuh. Tetapi masuk yang kedua, Anda harus menahan diri dari sesuatu yang menghilangkan nilai puasa. Itu yang dimaksud dengan apa? Jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, dan seterusnya. Makanya Nabi pernah mengatakan, apa kata Nabi? Asyamu junnatun. Puasa itu seperti junnah. Junnah itu perisai. Kalau perisai itu menjaga kita. Kalau Anda berpuasa, Anda banyak terjaga. Fa idza kana ahadukum sha'iman, kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian berpuasa, maka fala yarfus wala yajhar. Kalau ngomong jangan yang kotor-kotor. Kalau ngomong jangan yang negatif-negatif. Kalau ngomong jangan isinya mencela orang lain. Fa inimru'un qatalahu aw syatamahu, kata Nabi, kalau ada orang ngajakin ribut Pak. Dan biasanya banyak di dalam masyarakat kita ada orang yang sukanya ngajak ribut, Pak. Kita lagi puasa nih. Apa? Kata Nabi, fal yaqul inni shaim. Katakan, saya sedang puasa. Saya nggak mau ikutin. Anda bisa bayangkan. Kalau ini nilai puasa ini kemudian diterapkan pada saat di bulan lain, maka tentram dunia ini. Kenapa? Karena orang nggak ada yang mau ribut. Keributan ini terjadi karena ada respon, ada stimulus, ada respon tuh Pak. Apa stimulus? Ada yang merangsang, ada yang merespon.
Bapak ngomong, direspon tuh. Terjadilah. Makanya kalau ada orang, Pak, mengata-ngatai kita, jangan direspon, Pak. Kalau kita respon, tambah menyala itu. Biarin aja. Jadi kalau ada orang misalnya mengata-ngatain kita dan sebagainya, jangan direspon, biarin aja. Lama-lama hilang sendiri itu. Dia capek sendiri. Kenapa? Nggak ada responnya. Makanya orang senang kalau direspon. Sama itu kalau kita di media sosial. Kan biasanya kerjaannya buzzer itu kan menyampaikan, direspon. Senang dia, Pak. Harusnya nggak direspon. Kalau yang seperti itu jangan diwawancarai, jangan ditaruh di TV. Ini kan kadang-kadang TV kita aneh. Yang begitu dimasukkan ke TV, tambah ribut kita. Harusnya jangan. Kalau TV itu TV yang benar-benar, orang-orang yang model seperti itu jangan ditampilkan. Kenapa? Kalau dia nggak ditampilkan, dia akan hilang dengan sendirinya. Nabi juga pernah mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur itu perkataan yang tidak bagus. Bohong, itu zur tuh. Apalagi wal amal lebih dia melakukan perbuatan-perbuatan manipulasi, korupsi, itu zur dianggap. Maka kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Allah tidak butuh kepada puasanya orang itu. Makanya puasa itu pada dasarnya bukan makanan minum tuh. Apa? Substansinya adalah Anda jaga semua anggota badan Anda. Meskipun yang pertama tidak makan dan minum, tetapi yang terpenting adalah semua anggota badan ini dijaga tidak melakukan sesuatu yang bisa mengurangi nilai pahala. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan masuk kepada apa? Kepada outputnya. Apa itu outputnya? Lulusannya. Apa lulusannya? La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena itu maka di dalam ibadah puasa itu yang diajarkan itu nilai sebenarnya. Nilai. Sama dengan sholat, Pak. Bapak sholat, ruku, sujud, itu simbol aja. Intinya apa? Khusyuk. Makanya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Sementara gerakan-gerakan kita ini simbolik saja. Tapi yang penting di dalam sholat itu Anda fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan khusyuk. Makanya khusyuk menjadi penting. Ketika Anda fokus pada sholat, maka pada saat ketika hidup di dunia, Anda pun fokus kepada sesuatu dan Anda akan sukses. Karena salah satu yang membuat orang sukses itu adalah ketika fokus di dalam pekerjaan kita. Nah, sekarang kita bahas, Pak. Apa yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun? Bapak pernah baca surat Yusuf enggak? Sampai selesai. Surat yang ke-12 dalam Al-Quran. Pernah baca terjemahnya? Hah? Jarang. Kalau jarang berarti pernah. Ya kan? Jarang berarti pernah. Kalau nggak pernah sama sekali berarti Bapak nggak pernah khatam. Iya kan? Kalau nggak pernah sama sekali berarti nggak pernah khatam. Kenapa? Karena surat Yusuf surat dalam Al-Quran. Kalau kita nggak pernah baca surat Yusuf, berarti Bapak nggak pernah khatam baca Quran seumur hidup. Sampai sekarang. Ah, repot itu. Nah, dalam surat Yusuf tuh, itu surat yang paling lengkap cerita tentang episode Nabi Yusuf. Coba Bapak baca, terjemahnya aja. Nggak usah baca yang Arabnya, kita baca terjemahnya aja untuk memahami apa isinya. Di dalam surat Yusuf itu diceritakan tentang episode 1, episode 2, episode 3. Episode sedih sampai bahagia. Itu ceritanya namanya happy ending. Ada cerita itu kalau film berakhirnya bahagia. Tapi kalau kita nonton film berakhirnya sedih, seneng nggak kita nonton, Pak? Ada film nih, akhirnya sedih. Kira-kira seneng nggak kita nonton? Paling kita caci maki itu film, kurang aja nih, ngambil waktu saya nonton film, akhirnya jagoannya meninggal juga kan? Begitu kan? Nah ini Nabi Yusuf, episode 1, dia cerita sama ayahnya, saya mimpi. Saya melihat
ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat katanya 11 ya? 11 kaukaba, syamsa wal qamar. Jadi matahari, bintang, 11 planet, kaukab itu planet ya. Itu aku lihat mereka semuanya sujud. Dibilang sama ayahnya. Ayahnya ini orang soleh, Nabi Yakub. Dia bilang, kau jangan ceritainnya sama saudaramu nih. Kenapa? Bahaya nih, saudaramu nih punya penyakit hasadnya tinggi. Ya. Jadi setelah itu perlakuan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf beda. Berarti orang tua ada juga beda perlakuannya terhadap anaknya. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh aja. Nabi Yakub gitu kok. Beda perlakuannya kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Sampai muncul episode 2. Apa? Kecemburuan. Dia bilang, ayah saya ini lebih perhatian sama Yusuf. Ketika dia sudah ngomong itu, muncul pikiran kotornya. Gimana caranya mencelakakan Yusuf? Mereka rapat lah. Ada yang mengatakan, gimana kalau kita bunuh aja? Ada yang mengatakan, jangan. Lempar ke sumur aja. Nggak perlu dibunuh. Biar dia mati secara alami. Kan masih kecil nih. Akhirnya ketika bermain itu, dilemparkan ke dalam sumur. Episode 3. Setelah itu mereka buat bukti palsu. Nah, salah satu yang membuat bukti palsu pertama kali dalam sejarah adalah orang Yahudi, Pak. Anak dari Nabi Yakub. Bikin palsu. Ini bajunya Nabi Yusuf kena darah, dia dimakan oleh serigala. Nabi Yakub nggak percaya. Nggak percaya, tapi juga nggak berdaya menghadapi anak-anaknya. Berarti dari zaman Nabi Yakub aja udah setengah mati tuh mereka itu, Pak. Memang karakternya begitu. Sampai kemudian ada karavan lewat, yang kebetulan mereka ini adalah pedagang. Dilihat ada seorang anak diambil, dijual. Kan bahasanya jual budak. Jadi zaman dulu sudah ada namanya human trafficking. Penjualan orang sudah ada. Zaman Nabi siapa? Nabi Yakub. Dijual kepada seorang gubernur Mesir. Punya istri cantik, Zulaikha. Menurut riwayat namanya Zulaikha. Dididik nih. Jangan kita apa-apa ini. Kita piara aja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Nabi Yusuf berkembang menjadi seorang pemuda yang ganteng sekali. Sampai ada perkataan mengatakan, ma hadza bashar. In hadza illa malakun karim. Ini bukan orang nih. Ini malaikat. Malaikat yang mulia. Anda bisa bayangkan zaman dulu ketika menggambarkan malaikat, itu cakep banget. Inilah yang membuat Siti Zulaikha kemudian menjadi buta matanya. Asyaddu hubba. Sagofa hubba. Orang kalau udah cinta, Pak, meskipun berantakan mukanya, Pak, tetap dia suka, Pak. Cinta. Itulah yang terjadi pada siapa? Siti Zulaikha, karena kecintaan yang sudah berlebihan. Padahal kita kan disuruh kalau nyintai orang itu sekedarnya. Habibaka haunan ma asa ayyakuna bagidoka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai, itu sekedarnya aja. Boleh jadi orang yang kau cintai jadi musuhmu nanti. Wa abghid bagidoka haunan ma. Musuhi orang yang kau musuhi sekedarnya. Asa ayyakuna habibaka haunan ma yauman ma. Boleh jadi orang yang kau benci nanti akan menjadi kekasihmu. Saya banyak, Pak, punya teman begitu. Itu dia maki-maki tuh cewek. Tiba-tiba enggak ketahuan dikawin sama dia, Pak. Berarti kan dibohongin kita itu. Apa yang dulu dia benci malah jadi kekasihnya. Itu banyak terjadi. Nah, sampai kemudian Nabi Yusuf tidak mau meladeni kemauan hasrat dari istri gubernur Mesir yang bernama Zulaikha, lalu dipenjarain. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi sinu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara ini lebih aku cintai daripada mengikuti kemauan mereka. Kalau ini terjadi sama bapak, cantik, bangsawan, orang kaya, godain bapak untuk berzina, bapak mau nggak? Mau aja dia, Pak. Lupa imannya. Nabi Yusuf itu masih ada keinginan ada.
Apa dia bilang? Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya saya tidak melihat petunjuk dari Allah, saya akan terjebak juga. Secara manusiawi Nabi Yusuf pun bisa terjebak. Tapi karena dia nabi, jadikan maksum, terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti kemauan mereka itu. Di penjara dia. Sampai muncul dua orang minta takbir mimpi sama Nabi Yusuf. Kan ceritanya gitu. Yang satu mimpi, yang satu mimpi juga yang sama. Kata Nabi Yusuf, kau nanti akan dilepaskan, yang senang kamu nanti akan dipenggal kepalanya. Tuh. Kejadian. Tapi dia bilang sama orang yang akan bebas, nanti kalau kau bebas, jangan lupa saya. Tuh. Jangan lupa saya. Beritahu sama raja, kalau saya nggak melakukan seperti yang dituduhkan oleh perempuan-perempuan itu. Nabi Yusuf di sini, ingat Pak, Nabi nggak boleh bersandar sama makhluk. Nabi Yusuf bersandar sama makhluk. Apa yang terjadi? Dikasih lupa itu. Orang itu, dia lupa. Sampai Nabi Yusuf tinggal lama di penjara. Sampai Nabi Yusuf sadar, kalau dia sudah bersandar pada makhluk selain Allah, maka dia taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi. Nabi itu nggak bawa dalam hati selain Allah. Kalau kita masihlah. Janda sebelah sana, janda sebelah sini. Masih kepikiran kan? Kalau Nabi nggak bisa. Makanya Nabi itu puasanya saumu khusus. Makanya dia maksum. Sampai kemudian terjadilah mimpi seorang raja Mesir, namanya Fir'aun. Dia mimpi. Yang mimpi itu nggak bisa ditakwilkan oleh para ahli takbir mimpi kerajaan saat itu. Apa dia bilang? Ini bukan mimpi nih, ini mainan ini. Ahlam, sesuatu yang enggak ada maknanya, kata para ahli takbir mimpi. Sampai ada orang yang pernah dilepaskan, dia bilang, saya yang akan beritahu apa artinya. Tolong utus saya kepada Yusuf, ada penjara. Dia baru dikasih ingat. Ketika Nabi Yusuf menakwilkan mimpi itu, mentakbirkan mimpi itu, berikan solusi. Maka Nabi Yusuf kemudian dia minta Pak sama raja itu, apa? Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf ketika ditawari oleh raja itu untuk membantu dia bilang, jadikan aku sebagai menteri perbandaran negara, inni hafizun alim. Saya adalah orang yang amanah dan orang yang punya ilmu. Maka kalau orang amanah terkenal integritasnya, dia punya ilmu, boleh dia ikut lelang jadi pejabat, Pak. Tapi kalau tidak amanah, ilmunya nggak ada, nggak boleh lelang jadi pejabat. Di sini kita mengatakan, boleh nggak lelang pejabat? Boleh. Syaratnya itu tadi, hafizun alim. Dia mampu menjaga, berintegritas, hafiz, amanah. Yang kedua alim, punya ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, nggak amanah, nggak usah lah. Kenapa? Hancur negara kita. Sekarang kita lihat aja kabinet kita ini. Kabinet omon-omon, Pak. Bayangkan, Pak, orang-orang yang tidak berilmu, tidak amanah diangkat. Rekam jejaknya jelas, pernah korupsi sebelumnya, diangkat jadi menteri. Anda bayangkan. Kalau ini terjadi, idza wusidal amru li ghairi ahli fantazirisa. Kata Nabi, kalau satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan hafiz, bukan alim, fantazirisa. Tunggu, Indonesia akan hancur. Hitungan kapan? Hitungan puluhan tahun hancur, Pak. Kalau tidak ada pergerakan dari masyarakat kita, harus mengkritik terus. Karena terkait dengan negara kita. Kalau kita nggak bergerak, habis Pak bangsa kita. Maka di sana ada kesimpulan yang menarik, Pak. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan orang yang sabar, Allah nggak akan sia-siakan amalan dari orang-orang yang berlaku ihsan. Dan itulah yang menjadi tujuan dari berpuasa. Apa? La'allakum tattaqun. Di sana ada sabar. Dan sabar itu diajarkan dalam puasa. Kalau Anda bertakwa, Anda sabar, Anda akan sukses seperti suksesnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saya pikir ini yang saya sampaikan, dan mohon maaf ketika dalam pembelajaran kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan 61 ini, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan atau kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya juga manusia, tentu dalam berucap, dalam bertutur kata, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul musta'an,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.